Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan sebelumnya saya Selinda Jauza dengan NIM 120208051 dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas berupa ICT yang telah saya buat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ida Farida CH MPD dan juga Dr. Bapak Verly Septi Irwansyah MSI selaku dosen mata kuliah dari ICT. Nah, langsung saja di sini judul dari tugas yang telah saya buat yaitu penerapan media interaktif Nearpod untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi literasi asam basa. Nah, di sini saya mengambil judul untuk media pembelajaran yang telah saya buat yaitu solusi untuk solution in acid base filtration. Langsung saja di sini ada pembahasan mengenai peta konsep yang telah saya buat. Nah, di sini mengenai materinya itu titrasi asam basa. Nah, di peta konsep ini, titrasi asam basa mengalami reaksi penetralan. Titrasi asam basa dapat digambarkan dengan kurva titrasi, di mana titrasi asam basa ini meliputi titran, titrat, titik ekivalen, titik akhir titrasi yang dapat digambarkan dengan kurva. Di mana titik akhir titrasi ini dapat ditandai dengan adanya perubahan indikator, contohnya yaitu phenolphthalein. Lalu pada kurva titrasi ini terbagi menjadi 3 atau dapat terdiri dari titrasi asam kuat dengan basa kuat, titrasi asam lemah dan basa kuat, titrasi basa lemah dan asam kuat. Pada titrasi asam kuat dan basa kuat itu contohnya HCl dan NaOH. Titrasi asam lemah dan basa kuat contohnya yaitu CH3COH dan NaOH. Titrasi basa lemah dan asam kuat contohnya yaitu NH4OH dan HCl. Nah, selanjutnya titrasi asam basa ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya penentuan kadar asam asetat dalam cuka makan. Selanjutnya, mengenai deskripsi aplikasi ICT. Yang pertama ada tujuan pembuatan aplikasi. Nah, di sini yang pertama menerapkan media interaktif Nearpod pada materi titrasi asam basa. Yang kedua, meningkatkan keterampilan proses sains siswa setelah penerapan media Nearpod pada materi titrasi asam basa. Nah, indikator pembelajaran ini yaitu yang pertama menganalisis reaksi netralisasi video pembelajaran berdasarkan video pembelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi titran, titrat, titik ekivalen, titik akhir titrasi berdasarkan video percobaan titrasi asam basa. Yang ketiga, menghitung kadar konsentrasi larutan berdasarkan video titrasi asam basa. Yang keempat, membuat kurva titrasi berdasarkan percobaan yang dilakukan. Dan yang kelima, menganalisis pengetahuan mengenai aplikasi titrasi asam basa dalam kehidupan. Di sini ada selanjutnya deskripsi alur penggunaan aplikasi, di mana siswa dapat mengakses media pembelajaran ini dengan cara join nearpod.com atau pada aplikasi Nearpod yang telah di-download pada Play Store, lalu memasukkan kode yang tersedia. Atau juga kita bisa mengcopy link dan memberikan linknya kepada siswa untuk diklik. Lalu siswa akan memasukkan nama atau identitasnya masing-masing, kemudian siswa akan bergabung dalam pembelajaran interaktif yang telah kita buat. Nearpod dapat dilakukan secara live participation atau student based, di mana bisa dilakukan secara berbarengan di dalam kelas atau juga bisa dilakukan secara sendiri-sendiri oleh siswa ketika di rumah. Lalu, dalam pembelajaran interaktif ini, siswa tidak dapat melompati aktivitas atau men-skip suatu aktivitas. Jadi siswa harus menonton dan mengerjakan semua kuis ini hingga akhir, di mana hasil pengerjaan semua siswa ini dapat dilihat pada fitur report yang tersedia oleh guru pada website Nearpod. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai flowchart atau bagan alur yang telah saya buat. Di sini yang pertama
setelah siswa mendownload aplikasi Nearpod, akan ada tampilan join a session. Lalu siswa akan memasukkan kode dan siswa mengisi identitas siswa seperti nama dan juga kelasnya. Di mana pada tampilan ini ada juga open navigation dan juga tombol exit. Selanjutnya siswa akan ditampilkan yaitu petunjuk penggunaan atau pengantar pembelajaran. Selanjutnya akan ada disajikan video fenomena, di mana pada video fenomena ini siswa akan menjawab pertanyaan berupa kuis soal pilihan ganda dan lalu akan diberikan feedback. Selanjutnya siswa mulai menonton video materi pembelajaran. Nah, video pertama itu berisi materi literasi asam basa, berisi pengertian komponen literasi, yaitu titran, titrat, titik akhir literasi atau titik ekuivalen. Kemudian siswa akan mengerjakan kuis, di mana kuisnya ini berada di sela-sela video pembelajaran yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda berupa pengertian dan komponen literasi asam basa, lalu akan diberikan feedback. Nah, setelah menyelesaikan video pertama, siswa akan lanjut ke video kedua, yaitu mengenai materi tentang kurva literasi. Nah, di video ini juga diselingi oleh 3 soal pilihan ganda tentang kurva dan juga 2 soal tentang perhitungan mengenai literasi asam basa, lalu akan diberikan feedback. Setelah menyelesaikan video yang kedua, siswa akan lanjut ke video ketiga, yaitu mengenai demonstrasi praktikum literasi asam basa, di mana di sela-sela videonya juga disisipi kuis 3 soal pilihan ganda tentang alat, cara pengoperasian alat, dan langkah-langkah praktikumnya, lalu diberikan feedback. Nah, setelah menyelesaikan video ketiga, lanjut ke video keempat, yaitu tentang aplikasi literasi asam basa dalam kehidupan. Nah, setelah semua video telah ditonton dan diselesaikan kuisnya, kemudian akan diberi 8 soal kuis pilihan ganda sebagai akhir dari apakah siswa mengerti mengenai video pembelajaran yang telah disampaikan. Ini berisi 8 soal pilihan ganda dari materi yang telah disampaikan. Kemudian akan diberikan feedback. Setelah semua telah dilaksanakan, kemudian akan ada tampilan informasi capaian pembelajaran dari materi literasi asam basa ini. Lalu ada juga informasi mengenai nama pengembang dan ada tampilan start over atau tampilan untuk siswa keluar, yang artinya siswa telah menyelesaikan semua rangkaian media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, langsung saja di sini ada storyboard atau papan cerita. Nah, media pembelajaran yang saya buat ini saya beri judul Solusi untuk Solution in Acid-Bed Titration. Di sini pada frame 1 atau loading 1, tampilan frame-nya ini seperti ini. Nah, di sini ada kendali program yaitu join a session, di mana nama kendalinya ini kode. Nah, keterangannya ini kolom enter kode ini berfungsi untuk memasukkan kode pembelajaran dari guru. Nah, deskripsi frame-nya ini tampilan awal saat membuka aplikasi berisi logo Nearpod ini untuk memasukkan kode pembelajaran. Nah, selanjutnya frame 2 atau loading 2. Nah, ini berisi tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa kendali program, yaitu nama kendali menunya ini, tombol menu ini terdapat kode pembelajarannya dan menu exit. Lalu, nah ini itu berisi kode ya yang tadi dan tombol untuk exit yaitu untuk keluar. Lalu full name ini
Nama kendali full name ini untuk memasukkan nama siswa, dan optional name ini memasukkan NIM, NIS atau kelasnya. Lalu ada tombol navigator ini, tampilannya akan seperti ini jika diklik. Nah, ini untuk melihat keseluruhan pembelajaran. Misalnya ada berapa total slide yang akan siswa lalui pada media pembelajaran ini. Nah, deskripsi frame-nya ini, pada frame ini menampilkan logo Nearpod, tombol menu, tulisan welcome to your lesson, kolom full name untuk identitas siswa, kolom optional name untuk identitas tambahan seperti kelas atau NIS, simbol segitiga untuk menu. Lalu selanjutnya ada frame ketiga, yaitu loading 3. Nah, ini deskripsinya ini menampilkan logo universitas dan nama program studi serta fakultas. Nah, di sini ada logo dan nama program studi serta fakultas. Nah, di sini ada beberapa kendali program, yaitu yang pertama ada back untuk mengendalikan aktivitas slide ke sebelumnya. Jadi, bergeser ke slide sebelumnya. Kalau untuk nama kendali yang next ini, untuk ke slide setelahnya. Lalu ada menu sama seperti yang di atas. Kode exit navigator itu sama seperti yang di atas fungsinya. Lalu ada loading keempat, yaitu pada frame ini menampilkan logo universitas, judul, dan ilustrasi alat-alat laboratorium. Atau ini adalah semacam cover untuk media pembelajaran dari yang telah saya buat. Nah, untuk kendali programnya ini kurang lebih sama seperti yang sebelumnya telah saya jelaskan. Nah, pada frame kelima ini pengantar pembelajaran. Nah, pengantar pembelajaran ini berupa petunjuk penggunaan dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa. Lalu ada logo universitas, ilustrasi saintis dan ilustrasi saintis anak, dan juga hewan yang seperti saintis gitu. Lalu di sini untuk kendali program dan fungsinya ini masih sama ya seperti yang di atas atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, langsung saja ke frame ke-6. Nah, ini mulai memasuki video pertama, video mengenai fenomena. Nah, untuk video fenomena ini, pada frame ini berisi tampilan video konsep netralisasi dan fenomena dalam kehidupan yang dapat menjadi prinsip untuk literasi asam basa. Nah, di video ini, pada tampilan frame ini, kendali programnya kurang lebih hampir sama, tetapi ada tambahan, yakni kendali program pause untuk menjeda video, lalu kendali program volume untuk mengatur volume suara video, lalu ada kendali playback speed, yaitu untuk mengatur kecepatan video ke normal, slow, atau slowest. Lalu ada kendali video quality, yaitu untuk mengetahui resolusi video. Nah, pada video ini menggunakan resolusi 480 pixel. Lalu lanjut ke frame ke-7, ini ada berisi kuis 1. Nah, kuis 1 ini berisi tampilan kuis awal setelah setelah video fenomena, disajikan juga soal-soal pilihan ganda. Nah, soal kuis ini terdiri dari 5 soal, dan di sini sudah dijelaskan ya sampel soalnya. Lalu, nah di sini ada kendali programnya, kurang lebih sama seperti yang sebelumnya dijelaskan, tetapi pada tambahan ini jadi siswa tinggal mengklik jawaban sesuai yang jawaban dari yang dianggap benar pada kolom yang tersedia, misalnya A atau B atau C gitu. Bisa juga mengklik jawaban lebih dari satu. Nah, tombol back ini untuk kembali ke soal sebelumnya, lalu tombol next ini untuk beralih ke soal selanjutnya. Lalu ada submit, ini tombol untuk mengirimkan semua jawaban dari kuis yang telah terjawab. Nah, selanjutnya setelah menyelesaikan kuis akan ada tampilan pada frame 8 yaitu skor kuis 1. Nah, ini tampilannya seperti ini.
Jadi misalnya, ini tampilannya siswa telah menjawab 80% itu benar dan 20% itu salah. Nah, di sini dapat diketahui ya yang jawaban yang benar dan yang salahnya. Nah, misalnya ini, siswa menjawab asam klorida ketika dilarutkan dalam air terdisosiasi sebagian. Eee, apa, tanda merah tulisan ini mengidentifikasikan jawaban yang salah, dan tanda tulisan hijau ini mengidentifikasikan, jawaban yang benar. Nah, untuk kendali programnya sendiri kurang lebih sama, hanya saja ada tambahan berupa nama kendali scroll. Jadi, nama kendali scroll ini yang ini, untuk scroll, dari soal-soal yang telah terjawab. Jadi kita bisa scroll ke bawah. Nah, lanjut ke frame 9 yaitu video kedua materi literasi asam basa 1. Nah, di sini mengenai video literasi asam basa berupa pengertian, titran, titrat, titik akhir literasi, dan titik ekivalen. Nah, selama video pembelajaran disediakan kuis interaktif, di mana kuisnya ini terdapat pada sela-sela video pembelajaran. Nah, di sini ada kendali program, kurang lebih sama seperti yang di atas, tetapi ada tambahan seperti, nah ini. Nah, siswa tinggal mengklik kolom pilihan ganda untuk memilih jawaban yang benar. Lalu ada tombol submit untuk, mengirimkan semua jawaban. Lalu, nah, tanda-tanda bulat ini menandakan adanya, kuis. Jadi, jika ada di sini ada 5 ya, yang menandakan ada 5 kuis pada satu video pembelajaran, seperti itu. Lalu ada kendali collapse. Nah, ini untuk menurunkan tampilan kolom soal, lalu ada, kendali expand untuk menampilkan kolom soal. Di sini juga ada sampel dari soalnya disediakan. Lalu pada frame ke-10 ada instruksi pemberitahuan. Nah, instruksi pemberitahuan ini, berupa pemberitahuan jika siswa, men-skip atau melewati video tanpa menonton hingga akhir, atau jika, siswa melewati kuis tanpa menjawab, kuis hingga selesai. Siswa akan mendapatkan pemberitahuan seperti ini. Nah, ini, nama kendalinya pemberitahuan. Kemudian, untuk melanjutkan video pembelajaran itu siswa tinggal menekan, tombol garis, sehingga dapat melanjutkan ke aktivitas sebelumnya. Lalu ke frame 11, yaitu video, yang ketiga mengenai literasi asam basa kedua atau berisi, penjelasan mengenai kurva, literasi asam basa dan juga soal-soal latihan perhitungan. Kurang lebih, kendali programnya ini dan fungsinya ini sama seperti yang sebelumnya telah disampaikan. Nah, pada frame ke-10 ini berisi, kuis, time to climb, di mana kuis ini berisi, kuis soal mengenai materi sebelumnya. Nah, menampilkan kuis deskripsi frame-nya, yaitu menampilkan kuis bernama Time to Climb, di mana tampilannya ini mirip seperti game. Siswa awalnya akan memilih satu karakter lebih dari 4, siswa akan memilih satu karakter yang terdiri ada pilihannya, yaitu ada 4 karakter, ada beruang, katak, penguin, dan rubah. Nah, karakter tersebut, akan menampilkan seolah sedang berlomba untuk mendaki gunung. Nah, setiap siswa berhasil menyelesaikan satu soal dengan benar, maka karakter, hewan tersebut akan naik ke atas gunung sehingga semakin banyak soal yang terjawab, dengan benar dan cepat, maka karakter akan lebih dulu sampai ke puncak gunung dan menjadi pemenangnya. Nah, untuk itu akan ditampilkan juga perolehan, juara 3 besar di kelas gitu dengan keterangan nama serta kelasnya. Di sini ada contoh sampel soalnya. Nah, tampilannya ini seperti ini ya. Jadi, di sini ada soal dan juga keterangan dari karakter hewan yang dipilih. Nah, ini ada tampilan untuk naik ke gunung, lalu pada skor akhir akan ditampilkan, skor juara.
Nah, selanjutnya pada frame ke-10 ini berisi mengenai demonstrasi praktikum. Yang juga kendali programnya ini kurang lebih sama seperti video frame sebelumnya. Dan fungsinya juga sama. Nah, mungkin di frame ini berisi video demonstrasi praktikum titrasi asam basa dan juga 3 soal sisipan kuis pilihan ganda mengenai pengenalan alat dan bahan, cara mengoperasikan dan juga simulasi titrasi asam basa. Di sini ada sampel soalnya. Nah, selanjutnya pada frame selanjutnya ada video kelima yaitu aplikasi titrasi asam basa dalam kehidupan. Di sini berisi mengenai aplikasi titrasi asam basa dalam kehidupan pada industri makanan, kosmetik, farmasi, dan lain-lainnya. Untuk kendali programnya sendiri ini kurang lebih sama seperti yang di atas. Nah, selanjutnya ada kuis ketiga. Nah, kuis ketiga ini berisi 8 soal kuis pilihan ganda sebagai hasil tolak ukur hasil pembelajaran. Nah, ini ada disajikan sampel soalnya. Nah, tampilannya akan seperti kuis soal yang pertama. Nah, nama kendali dan juga fungsinya itu juga kurang lebih sama seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, lalu selanjutnya frame selanjutnya ada juga skor nilai kuis. Skor nilai kuis 3 tampilannya sama seperti skor nilai kuis sebelumnya. Nama kendali program dan juga keterangannya serta fungsinya juga sama ya. Nah, selanjutnya setelah siswa menyelesaikan semua rangkaian video dan juga kuis, akan ada frame selanjutnya yaitu frame informasi. Nah, frame informasi ini berisi capaian pembelajaran apa saja yang siswa dapatkan setelah menggunakan media interaktif Nearpod pada materi titrasi asam basa. Nah, nama kendali program dan juga fungsinya kurang lebih sama seperti yang di atas. Selanjutnya ada frame selanjutnya yaitu informasi 2 berisi mengenai nama pengembang media pembelajaran yaitu saya sendiri. Nama kendali program dan juga fungsinya sama seperti yang sebelumnya. Nah, di halaman terakhir atau frame terakhir ini adalah halaman keluar, di mana berisi tampilan keluar setelah siswa menyelesaikan semua aktivitas dalam media pembelajaran. Nah, fungsi dari kendali tab to start over ini untuk siswa keluar dari media pembelajaran interaktif Nearpod. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai storyboard-nya. Selanjutnya ada contoh aplikasi yang disusun. Nah, judul media pembelajaran yang telah saya buat ini kan solusi untuk solution in acid-base titration menggunakan aplikasi Nearpod atau bisa digunakan pada website nearpod.com. Nah, untuk siswa, jadi media pembelajaran yang saya buat ini dapat diakses dengan kode UXHJI. Dapat tinggal dimasukkan kodenya, lalu akan muncul media pembelajaran interaktif yang telah saya buat mengenai materi titrasi asam basa. Mungkin sekian penjelasan mengenai project ICT yang telah saya buat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.